I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। Oh my God! Wow! Penelitian ini dilakukan karena penerapan rekam kesehatan elektronik atau yang biasa disebut EHR memiliki dampak positif yang signifikan termasuk peningkatan efisiensi, kualitas, dan keamanan perkhidmatan kesehatan. Namun ada beberapa hambatan dalam penerapan dan penggunaan EHR yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, penggunaan EHR dapat memerlukan investasi yang signifikan termasuk peralatan, kelengkapannya, dan kos penggunaan. Yang kedua, penggunaan EHR memerlukan kemahiran yang tinggi, termasuk pemahaman tentang sistem, peraturan, dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga, integrasi EHR dengan sistem lainnya seperti sistem pendaftaran pasien dan sistem pembayaran dapat menjadi masalah. Yang keempat, kebijakan yang berlaku dalam penggunaan EHR seperti privasi dan keamanan data dapat menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Yang kelima, standarisasi data dan prosedur penggunaan EHR dapat menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan dan penggunaan EHR, perlu dilakukan perancangan yang tepat, pemula yang baik, dan pengembangan yang terus-menerus. Ini termasuk pendidikan dan latihan untuk pengguna, sistem pengembangan yang mudah digunakan, dan standar pengembangan yang konsisten. Penerapan rekam kesehatan elektronik atau yang biasa disebut EHR memiliki dampak positif dan negatif dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian, penerapan EHR dapat meningkatkan efisiensi kerja, komunikasi, dan kualitas perawatan pasien. Namun, ada beberapa kendala dalam penerapan dan penggunaan EHR seperti ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai, perubahan proses kerja, dan kurangnya pelatihan teknis dan dukungan dari vendor. Hambatan dalam penerapan EHR dapat berpengaruh negatif terhadap efisiensi kerja, kualitas sistem, dan keakuratan data, dan kualitas perawatan pasien. Salah satu kendala dalam penerapan EHR adalah penerimaan dari dokter dalam mengontrol proses penggunaan, yang dapat menggambarkan masalah mengenai tingkat penerimaan aplikasi EHR oleh dokter. Untuk mengatasi hambatan dalam penerapan EHR, penyedia perawatan harus dapat menggunakan sistem ini secara efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan hambatan. Penyedia layanan akan dapat menggunakan EHR secara efektif, yang pada pasangannya akan meningkatkan keamanan dan kualitas layanan. Analisis masalahnya yaitu penerapan rekam kesehatan elektronik telah menjadi prioritas utama dalam pengembangan sistem kesehatan yang lebih modern dan efektif. Namun ada beberapa masalah mengakibatkan hambatan dalam penerapan dan penggunaan EHR. Berikut ini adalah beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, hambatan pada pengembangan sistem EHR. Yang kedua, hambatan pada pengabdosian EHR oleh pengguna membantu. Yang ketiga, hambatan pada penggunaan EHR. Solusi untuk mengatasi masalah ini antara lain: yang pertama, pengembangan standarisasi data EHR. Yang kedua, pengembangan sistem EHR yang efektif. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan pengguna EHR. Yang keempat, pengintegrasian antara sistem EHR dan sistem lainnya. Yang kelima, pengolahan data EHR yang efektif. Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah dan pengembangan sistem kesehatan harus bekerja sama untuk mengembangkan sistem EHR yang efektif, mempermudah pengguna EHR, dan membantu pengguna EHR.
Standar hukum atau aturan yang berlakunya yaitu Lembaga Pengelolaan RKE di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan atau yang biasa disebut PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik yang memutuskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia harus menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik, tetapi sebagian besar fasilitas kesehatan di Indonesia belum menerapkan sistem rekam medis elektronik dengan baik, sehingga masih ada tantangan dalam implementasi dan penggunaan sistem elektronik. Rekomendasi dari dampak penerapan rekam kesehatan elektronik dan hambatan dalam adopsi dan penggunaannya yaitu yang pertama, rumah sakit harus melakukan perencanaannya yang matang untuk mengatur biaya, infrastruktur, dan penggunaan RKE. Yang kedua, petugas kesehatan harus menerima pelatihan tentang menggunakan RKE, seperti cara menggunakan sistem elektronik dan cara mengelola data kesehatan. Yang ketiga, rumah sakit harus berkonsultasi dengan dokter tentang proses adaptasi sistem baru dan menyediakan sumber daya seperti fasilitas, pendukung sistem, dan memberikan arah secara langsung dalam menggunakan fitur RKE. Yang keempat, manajemen rumah sakit harus berkomitmen untuk mencapai penggunaan sistem dan harus berkonsultasi dengan dokter tentang proses adaptasi sistem baru. Jadi, kesimpulannya adalah penerapan rekam kesehatan elektronik atau yang biasa disebut RKE memiliki dampak positif yang dapat dilihat dari aspek ekonomi, klinis, dan akses informasi klinis. RKE memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga medis, mempercepat dan mempermudah proses pelayanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Namun, ada beberapa kendala dalam penerapan dan penggunaan RKE, seperti ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai, perubahan proses kerja, dan kurangnya pelatihan teknis dan dukungan dari vendor. Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan pelatihan dan dukungan teknis yang cukup, serta pengembangan sistem RKE yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye.